Bismillahirrahmanirrahim. Bab 10, Kisah Teladan Luqman. Assalamualaikum, semoga keselamatan dan ridhanya senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama dengan khusyuk di dalam hati. Berdoa dimulai. Siapakah Luqman? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salih. Ia tidak menerima kenabian. Maksudnya, Luqman itu bukan seorang nabi, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Habsyi ini anak-anak, kota Sudan ini berada di Afrika. Nanti kalian bisa lihat di internet di mana letak tepatnya Habsyi atau kota Sudan itu. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Bau'ra bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun anak-anak. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam. Jadi Luqman ini ada hubungan keluarga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bahkan Luqman walaupun bukan seorang nabi, karena saking cerdasnya Luqman ini diangkat. Luqman ini adalah guru Nabi Daud alaihissalam sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Kita masuk di bagian B. Luqman itu banyak bersyukur. Untuk lebih jelas lagi tentang bagaimana sifat dan sikap Luqman itu dalam membimbing anaknya, kita bisa amati pada surah Luqman, surah ke-31 ayat 12. Kita lanjut. Di sini ada sebuah perintah, ikuti bacaan gurumu. Jadi anak-anak perhatikan bacaan Pak Guru. Caranya dimulai dari Pak Guru, kemudian kalian ikut ya. Pak Guru mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo anak-anak semuanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Oke, kita baca artinya. Bagus ya bacaan anak-anak. Kita baca bersama-sama dengan suara nyaring dan kompak tentunya ya. Kita mulai. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah,
maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Oke anak-anak, jadi pada Al-Quran ini, surah Luqman ini, saking indahnya akhlaknya seorang Luqman Al-Hakim sampai-sampai dibikinkan surah di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama surah Luqman. Beliau adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu bersyukur. Oke, bersyukur itu anak-anak perasaan menerima segala yang diberikan oleh Allah dengan penuh sukacita. Jadi bukan cuma sekedar mengucapkan Alhamdulillah, tetapi memang di dalam hidup kita perasaan itu tetap hidup. Contohnya, terkadang ketika kita ada di rumah, orang tua kita menyajikan makanan. Hari ini mungkin makanan itu adalah makanan yang kita suka, sehingga kita mudah untuk merasa bersyukur atas karunia Allah itu, merasa puas dengan karunia Allah itu. Tapi suatu ketika ada makanan yang mungkin anak-anakku kurang suka. Nah, di situ kita juga wajib tetap bersyukur kepada Allah bahwa segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa kepada kita, sehingga perasaan itu tetap hidup. Jadi apapun lauknya, apapun sayurnya yang disediakan oleh orang tua kita, apapun pakaiannya, kita tetap harus merasa itu adalah anugerah dan pemberian Allah yang luar biasa. Nah, orang yang seperti ini baru dikatakan orang yang bersyukur. Apa lawan dari bersyukur? Lawan dari bersyukur itu adalah orang yang suka mengeluh. Sedikit-sedikit ngeluh. Panas matahari, ngeluh panas. Hujan, dikasih hujan oleh Allah, ngeluh hujan terus. Yang seperti ini anak-anak kita mau hindari. Semoga kita senantiasa termasuk orang-orang yang bersyukur seperti Luqman Al-Hakim. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut anak-anak ya. Oke, kita masuk kepada bagian C, nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat yang pertama adalah jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu contohnya, mungkin anak-anak pernah lihat berhala yang disembah. Berhala itu apa? Berhala itu contohnya patung yang disembah, matahari yang disembah, api yang disembah, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu berhala, dan yang menyembah berhala itu yang disebut dengan musyrik atau menyekutukan Allah. Jadi kita sebagai orang Islam dilarang melakukan itu semua. Menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah api, menyembah batu, menyembah patung, itu semua adalah hal-hal yang membuat kita musyrik. Dan ini adalah anak-anak dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang tidak mau Allah ampuni, yaitu dosa menyekutukan Allah. Yang kedua, pesan dari Luqman kepada anaknya adalah jangan angkuh dan sombong. Anak-anak mungkin sudah tahu apa itu angkuh dan sombong. Angkuh dan sombong adalah perilaku seseorang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Mungkin anak-anak pernah mendengar cerita Nabi Adam alaihissalam dengan iblis laknatullah.
Dulunya iblis laknatullah itu adalah hamba Allah yang sangat saleh. Saking salehnya sehingga diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam, seluruh malaikat dan si iblis ini diperintahkan oleh Allah untuk bersujud. Namun cuma satu yang tidak mau bersujud. Semua malaikat itu bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Namun iblis mengatakan, "Ya Allah, saya tidak mau bersujud kepada Adam sebab saya lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Api lebih mulia dari tanah." Ketika iblis berkata seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengutuknya dan mengeluarkannya dari surga. Disitulah kemudian dia diberi nama oleh Allah sebagai iblis laknatullah. Oke anak-anak, jadi rupanya perilaku angkuh dan sombong itu sangat tidak disenangi oleh Allah. Begitu juga kalau kita bergaul dengan teman-teman. Kalau kita angkuh, kalau kita sombong, pasti teman-teman kita akan menjauhi. Tidak ada orang yang senang dengan orang yang angkuh atau sombong. Nah, semoga dengan pelajaran ini anak-anak bisa mencerna bahwa rupanya kalau kita ingin mempunyai banyak teman dan ingin disukai oleh Allah dan seluruh manusia atau teman-teman kita, kita harus menghindari sikap angkuh atau sombong. Kemudian pesan atau nasihat Luqman kepada anaknya yang ketiga adalah hendaklah berbuat kebajikan. Tentu anak-anak sudah mengerti apa sih itu berbuat kebajikan. Untuk lebih jelasnya, setelah ini akan ada beberapa contoh perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ini dia anak-anak. Nah, di sini ada pesan dari Pak Guru, mulailah berbuat baik. Nah, di sini ada gambar apa ini anak-anak? Seorang siswa yang sedang salim kepada orang tua di rumah sebelum berangkat ke sekolah atau ketika pulang dari sekolah. Yang pertama, contoh perbuatan baik itu adalah rajin beribadah dan berdoa, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua, seperti contoh pada gambar di samping ini. Kemudian hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Wah, ini banyak contohnya anak-anak di sekolah ya. Salim kepada bapak ibu guru, menyapa bapak ibu guru, tidak menyela pembicaraan bapak dan ibu guru, patuh atas segala perintah, mengerjakan tugas piket dan tugas di dalam kelas dengan baik. Kemudian rajin mengaji, rajin belajar, bertutur kata yang santun, tepat waktu, dan selalu bersih, baik badan kita, pakaian kita, dan yang ada di sekitar kita. Oke, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan baik yang lain yang anak-anakku bisa contohkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah, bahkan di lingkungan tempat tinggal kalian. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, di sini ada perintah, tulislah rangkuman berikut. Jadi anak-anak siapkan buku catatannya, kemudian pulpennya, dan tulis rangkuman berikut ini. Anak-anak bisa menulis ini kurang lebih 10 menit ya. Ya, semoga waktunya cukup. Oke anak-anak, jika telah selesai kita lanjut. Setelah rangkuman ini ditulis,
sekarang kita masuk ke latihan atau evaluasi. Anak-anak bisa mengerjakan evaluasi ini juga ada di buku paket ya anak-anak. Lihat di bab 10, nanti kalian bisa lihat halamannya di situ dan silahkan memberitahu teman yang ada di sekitar kalian. Setelah ini selesai anak-anak, di sini ada bagian A dan ini bagian B. Ini TT tidak usah diisi ya, seperti biasa, seperti yang biasa dijelaskan oleh Pak Guru. Kemudian setelah kalian selesai, thank you, terima kasih, syukran, jazakallah khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.